Yang mana? Summernya tapi gak terlalu panas. Iya. Masih ada angin. Hai, good morning. Jadi gue mau cerita, semalam tuh kan gue ke night market gitu. Kalau nggak salah namanya Hello City di daerah Nanjing. Nah, gue nggak ekspektasi bahwa ternyata di sini, gue nggak tahu ya di seluruh Cina atau di daerah tertentu. Tapi yang gue datengin ini di Nanjing, jadi ternyata orang lokalnya tuh tidak begitu bisa berbahasa Inggris. Jadi waktu gue mau belanja baju, sesimpel gue nanya ini berapa aja sama size-nya, itu susah banget. Kayak gue bisa tuh pakai Google Translate kan, tapi ketika mereka yang pakai Google Translate gue, bahasanya tuh jadi, translatornya tuh jadi ngaco gitu. Terus gue kayak, kita sama-sama lihat-lihatan terus sama-sama ketawa kayak, kita ngapain sih? Kayak gue ngomong pakai bahasa Inggris, kayak nanya ini size-nya ada apa aja, harganya berapa, terus dia bahasnya pakai bahasa Cina yang kayaknya kita berdua juga nggak tahu itu kita ngobrolnya nyambung apa enggak. Tapi pada akhirnya ada mas-mas gitu, mas-mas koko gege yang bantu. Dia pakai aplikasinya mereka yang pakai suara gitu. Terus gue disuruh ngomong, and finally they got me. Finally they got me after many times of trials. Aduh, tapi itu seru sih. It was fun. I was enjoyed. Dan pagi ini sebelum gue pergi kerja, gue coba jalan. Dan di sini tuh gue tahu sih kenapa mereka hidupnya sehat. Pagi-pagi tuh mereka udah kayak gitu guys. Gue nggak tahu sih apa namanya. Jadi kayak yoga, tapi I don't think it's a yoga. I think it's like Chinese traditional things, dan itu banyak dilakuin sama orang-orang tua di sini. Yang menurut gue such a productive day, you know. Jadi keren sih, gue salut. Hi, good morning everyone. 大家好, 大家好. Is it correct the way I pronounce hello everyone? I don't know. So I'm walking around here. Oh, so excited. Today is my last day in Nanjing, China. Oh my god. It was so fast. Like I spent like 3 days here, but not going anywhere because I was busy working since the morning to the night. So yeah, let's enjoy the last day here, but perhaps one day I can go back, not for working but for holiday maybe. Nice city.
udah balik Indonesia dari Nanjing, China. Terus gue tuh baru sadar kalau misalnya gue tuh ternyata kemarin bener-bener ngerekam tuh cuman dikit banget guys. Jadi gue kesana itu buat kerja, literally cuman I guess 5 hari. Jadi 2 hari tuh udah kepake buat terbang PP, kemudian 3 harinya bener-bener dipakai buat kerja. Jadi gue tuh baru sadar gue nggak ngerekam banyak momen karena almost gue kerja itu dari jam 8 jam 9 pagi terus baru selesai jam 6-7 sore gitu. Nah, dan gue tuh cuma 2 kali jalan-jalan. Jadi pas pertama gue tiba di sana, jadi malamnya itu diajak ke Hello City dan literally gue cuma ngikutin bapak-bapak itu, ya gue sama rombongan tim gue. Terus di hari keduanya gue nggak sempet sama sekali untuk jalan-jalan karena gue capek banget literally. Abis kerja tuh, abis makan malam rasanya pengen istirahat dan gue harus ngejar laporan buat last day-nya kan. Karena kan ya kita pergi buat kerja jadi kita harus membawa sesuatu ya sebelum kita pulang dan kerjaan itu harus finish karena user kita, klien kita ya ada di sana. Jadi kalau misalnya kita ada dispute atau issue ya ketika kita balik ke Indonesia akan sulit lagi komunikasinya gitu lah. So kita mengoptimalkan waktu. Kemudian di hari ketiga karena kita finalisasi banyak diskusi dan kita pergi makan malam, jadi tuh baru selesai sekitar jam 8:30-9 malam gitu dan si Hello City itu akan close di around 10 PM. Ya lagi-lagi ya karena kita orang Indonesia, gue tuh bener-bener sibuk nyari oleh-oleh guys. Jadi even for myself itu gue nggak mikir sama sekali. Jadi gue habis di waktunya buat beli oleh-oleh dan gerak cepat. So that's why I guess I just record a few activities dan mostly itu ada di sekitar sana. But anyway, menurut gue yang paling penting adalah the way I enjoy my business trip kemarin di Nanjing, China, dan ada beberapa hal yang bisa aku share mungkin membantu teman-teman kalau lagi pengen liburan atau mungkin kerja juga di Nanjing ya. Jadi pertama, kotanya itu sangat-sangat tenang. I've been Thailand, Malaysia, Singapore, Korea, Japan, I've been there guys, tapi di Nanjing tuh bener-bener apa ya, nuansanya tuh berbeda gitu, nggak crowded dan menenangkan gitu. Slow living mungkin I guess. Di sana banyak kan emang udah kendaraan berlistrik ya, jadi noise di jalan tuh agak kurang. Di samping karena juga emang jarang kendaraan alias nggak macet kayak di Jakarta. Kemudian yang kedua adalah, bentar gue salah fokus sama ini produk gue. Oke, jadi mudah ke distract ya orangnya. Nah terus sampai mana tadi? Ya pokoknya dia tuh kota yang sangat tenang, pagi, siang, sore, malam. Gue nggak tahu, gue sampai heran gini, apa semua orang sibuk kerja ya, sampai tuh kayak kotanya tuh ada lalu lintasnya tuh ada, tapi kayak tetap bisa dinikmati gitu guys, nggak yang rush in dan lain-lain gitu. Jadi kayak I really love that city. Nah yang kedua, makanan. It was my first time went to China, jadi gue nggak tahu tradition atau culture dari the whole China, tapi di Nanjing jadi kita tuh makan karena menunya banyak banget, beberapa kali keluar. Dan yang unik adalah kita di sana benar-benar makan lauk dulu guys. Jadi kayak daging, ayam, seafood, sayur, apapun itu keluar lebih dulu dan kita makan gitu. Jadi kita ambil, tahu di mana kapan mereka berhenti itu ketika hidangan nasi goreng. Ya, nasi goreng. Jadi nasi goreng tuh selalu datang di menu terakhir. It means udah sebagai penutup gitu teman-teman. Jadi di sana makan lauk dulu baru makan nasi. Nggak kayak kita kan makan nasi terus ngambil lauk jadi piring satu terus kita makan deh. Kalau di sana enggak. Kita makan lauk dulu, daging apapun itu, terus nanti nasi ke belakangan. Jadi kind of dessert gitu. Terus habis itu buah, udah selesai. Jadi itu suatu budaya yang baru. Ketiga, alhamdulillah sih gue nggak pernah dapet ya, tapi teman-teman gue yang bapak-bapak itu mereka selalu dapet jackpot di toilet. Iya guys, jackpot di toilet. Jadi gue nggak tahu apakah is a part of their culture atau seperti apa. Cuman ya memang tips and tricks gue kalau misalnya lo mau jalan-jalan di sana, mending kalau lo punya urusan, lo selesaikan di hotel dulu atau di tempat yang sekiranya lo percaya gitu bahwa itu bersih. Karena gue juga mencoba untuk meminimalisir ke toilet public sih guys, karena gue udah dapet cerita kan. Jadi entah kenapa gue udah termindset, so gue akhirnya pokoknya kalau misalnya gue lagi di kantor ya gue berusaha untuk menyelesaikan urusan gue di kantor atau di hotel. Tapi kalau ke mall gitu, ke tempat yang ramai-ramai, ya prefer untuk ntar dulu deh, tahan dulu aja kalau bisa ditahan gitu. Itu terus apa lagi ya, nggak banyak sih karena memang cuman 3 hari dan most of my time itu digunakan di kantor. Jadi gak banyak keliling-keliling, tapi for me Nanjing is the
good city karena dia bisa ngasih gue ketenangan dan kenyamanan ya. Dan pagi-pagi tuh di sana selalu ada orang tua gitu yang olahraga gitu guys. Gue lupa yang kayak tau gak sih apa namanya? Ya itulah kayak gitu. So kalau teman-teman ada kepikiran buat is it worth it untuk kesana, karena gue denger yang sebenarnya best city untuk visit holiday apalagi belanja katanya di Guangzhou. Jadi kalian do your research guys. Tapi as my experience di Nanjing ya, kalau kalian bener-bener mau liburan yang slow, yang nggak untuk belanja, mungkin kalian bisa ke sana. Gitu deh. I hope you enjoy.